Hai everyone, jadi sekarang aku mau ketemu sama teman aku dan kita bakal ngobrolin hal-hal yang unik banget pokoknya. Lucu. Oke guys, temanku udah sampai dan ternyata kita samaan pakai blazer. No, you can look this. Samaan lagi, Iya, sama pakai aku blazer. habis dari ini. Hai everyone, ketemu lagi bareng aku dan aku udah ketemu sama teman aku. Jadi ini teman kuliah dan jadi bestie karena kita sama-sama feminis. Pokoknya di hari yang spesial ini International Women's Day, terus juga masih celebrating my birthday karena International Women's Day itu H+1 dari my birthday. So ya, kita bakal ngomongin seputar isu-isu perempuan ya. And boleh-boleh perkenalan dulu dengan siapa dan di mana? Halo, nama aku Suci. Aku dari Banjar. Aku temennya Aldita dari zaman SMA. Dan kita dulu sering banget SMA? Hah? Kuliah. Udah Dari deket zaman banget ya. kuliah. Dari zaman kuliah, dari semester 1 dan kita juga satu konsentrasi. Terus kita Yeay, juga sering kelompokan bareng, pernah lomba bareng juga. keren. Kalau gitu langsung aja kita jawab cepat ya. Oke, halo Suci. Ya, karena ini di videonya Aldita spesial ulang tahun, kamu ada wishing buat Aldita di usia yang ke-24 tahun ini? Oke. Sebelumnya aku mau ngucapin happy birthday dulu buat Kaldita yang ke-24. Semoga panjang umur, sehat selalu, berkah. Jangan terlalu push diri sendiri karena slow itu juga nggak apa-apa kok, kayak pelan-pelan, yang penting kamu berproses tiap hari. Dan uh, kesan aku untuk Aldita, kesan dan pesan tetap jadi Aldita yang baik hati dan selalu positive thinking kayak gitu. Apa yang berubah dari cara kamu melihat diri kamu sendiri dan dunia? Yang pastinya ternyata diri sendiri itu relatif, terus dunia itu juga dinamis, jadi kita harus beradaptasi. Tantangan buat wanita muda yang masih ngejar cita-cita sekarang ini apa sih? Menurut aku salah satu tantangan sebagai perempuan muda untuk mengejar cita-cita itu masih ada di sekitar stigma. Karena kayak banyak perempuan itu yang mendapatkan stigma bukan hanya dari laki-laki, tapi juga dari orang-orang sekitar, mungkin keluarga atau benda lain. Kayak untuk perempuan muda, kamu ngapain sih kayak ngejar cita-cita setinggi langit tuh, tetap juga di dapur gitu kan. Padahal kita juga sebagai perempuan, kita bisa loh break the limit. Bahkan kalau misalkan kita break the limit itu bisa jadi kayak kita lebih dari apa yang orang-orang pikirkan dan melebihi orang-orang yang menjatuhkan kita gitu. Jadi itu salah satu tantangan stigma masyarakat tentang perempuan mengejar cita-cita. Tantangannya itu adalah stigma sosial, kayak mau ngejar karir tapi mikir, aduh usianya udah segini, aduh waktunya punya anak dan sebagainya kayak gitu. Jadi kayak, woi please, kita tuh nikah itu nggak harus jadi tujuan utama perempuan. Di zaman now ini perempuan bebas memilih pengen jadi apapun itu, dan ya kita juga paham kok, kita juga punya naluri keibuan, jadi kita tahu kapan diri kita siap menjadi seorang ibu. Jadi kapan kamu siap? Insya Allah ya. Insya Allah. Oke, Next question. Haruskah perempuan itu serba bisa dan harus sempurna? wow, kalau menurut aku serba bisa itu harus, kalau sempurna itu enggak juga. Nobody's perfect. Perempuan harus serba bisa. Kayak kamu bisa kerja, kamu bisa ngurus domestik, tapi itu kamu nggak harus jadi yang maestro banget. At least kamu bisa balance di antara keduanya. Why? Karena kita nggak selamanya bergantung pada cowok gitu. Dan kita juga harus tahu nih kapan bisa jadi masculine energy, kapan bisa menimbulkan feminine energy kita. Jadi ya so pasti serba bisa itu disarankan banget buat perempuan zaman now.
Karena kita udah susah juga ya kalau mau, mempertahankan diri kita sendiri kayak gitu. Semangat. Kalau jawaban aku, kurang lebih sama kayak Aldita, dan aku setuju perempuan itu harus serba bisa, tapi tidak dituntut untuk sempurna. Kenapa? Karena serba bisa itu ya, salah satu skill yang harus kita miliki di zaman sekarang gitu, untuk bertahan hidup sebagai perempuan. Entah itu secara basic life ataupun pendidikan dan yang lain, ya memang harusnya seperti itu sebagai perempuan, kita harus independen. Tapi untuk sempurna itu ya, tidak harus karena memang tidak ada manusia yang sempurna, bener kata Alita. Aku setuju sih, nggak ada seorang pun yang sempurna, tapi kita bisa, menunjukkan potensi kita sebisa mungkin untuk menjadi yang terbaik. Menurutmu, perayaan International Women's Day ini masih relevan atau enggak? Dan kira-kira apa yang perlu diubah sih? Menurutku akan relevan dan akan selalu relevan karena, permasalahan tentang perempuan ini saat ini tuh semakin kompleks ya dan, kita tuh apa sih, kayak banyak permasalahan yang harus kita selesaikan dan adanya salah satu apa sih, Women Women Days ya, ini tuh salah satu sebagai bukti bahwa, woman support woman itu sangat penting gitu. Dan apa yang harus, dirubah yaitu, eee, kalau perempuan itu, eee, rasa mungkin banyak perempuan yang saat ini merasa insecure atau mungkin, saling menjatuhkan karena mungkin fisik dan lain-lain. Nah sebenarnya, semua wanita itu sempurna dan semua wanita itu, cantik. Jadi yang perlu dirubah adalah saling support dan tetap, ya woman support woman sebagai bentuk, dari Women's Day ini gitu. Karena masih banyak juga yang enggak apa sih, kayak nggak paham apa sih woman support woman yang sebenarnya gitu. Masih relevan pastinya karena aku ngerasa kita masih perlu bekerja lebih keras lagi. Yang perlu diubah salah satunya gaji perempuan di Indonesia. Kalau kalian tahu itu udah ada penelitiannya. Itu kita itu masih perbandingannya jauh dengan gaji cowok. Walaupun di dunia kerja lowongan kerjanya udah lebih banyak perempuan yang dibutuhkan, tapi masih banyak yang mencantumkan good looking dan sebagainya dan bisa berpenampilan menarik kayak gitu. Itu harus banget diubah sih kayak gitu. Semoga kita bisa ya berdikari sendiri. Dan untuk level manajerial juga itu masih banyak para perempuan itu dipandang sebelah mata gitu, masih yang diprioritaskan yang jadi pemimpin itu pria, padahal kita juga bisa kalau kita dikasih kesempatan. Please lah, jangan dikit-dikit beralasan cewek itu baperan dan sebagainya. Semangat. Semangat. Terakhir nih, kira-kira sosok perempuan seperti apa sih dan siapa tokohnya di tahun 2025 ini yang kamu inspirasikan? Sebenarnya, untuk sosok ini aku mengidolakan satu sosok, tapi ini kartun. Ini Disney Princess, kalau kamu tahu Princess Mulan, aku sangat suka sekali sama Princess Mulan dari dulu sampai sekarang dan ini menjadi salah satu tokoh favorit yang aku, idolakan sebagai perempuan karena kenapa? Karena, ngelihat Princess Mulan itu dia tuh, eee, bisa menjadi dirinya sendiri dan dia juga ingin suatu kebebasan tapi, tetap, eee, tanpa menunjukkan bahwa dia tuh adalah seorang yang apa ya, kayak dia tuh menunjukkan bahwa perempuan itu kayak bisa loh untuk setara dengan laki-laki gitu dan menurut itu menjadi suatu inspirasi banget sih biar, perempuan tuh nggak kena stigma terus kalau kita tuh lemah, kalau kita tuh cuma bisa kayak di dapur atau kita cuma bisa nurut dan ya menurut aku itu Princess Mulan adalah salah satu tokoh inspirasi aku, hingga saat ini. Aku lagi suka banget sama Marissa Anita. Beliau hebat banget, keren. Sama-sama kayak kita loh di industri komunikasi, tapi bisa tetap hidup berdampingan dengan apa yang lagi terjadi sekarang tanpa media sosial. Walaupun punya Twitter, tapi nggak punya Instagram. Itu yang masih jadi pengen goals yang aku lakukan juga gitu. Walaupun nanti ke depannya ya masih pakai Instagram, tapi aku pengen tetap fokus sama diri sendiri, nggak membandingkan diriku dengan yang lain, dan benar-benar fokus lah sama apa yang aku lakukan untuk kejar impianku. Thank you. Yeay.
Oke guys, makasih banyak yang udah ngikutin kita. Semoga kita bisa ketemu lagi karena ini hari terakhir ketemu Sushi. Tapi nggak apa-apa, kita pasti ketemu lagi tahun depan dan insya Allah kita Yeay. bisa sih kita ketemunya di luar negeri ya kan. Dan karena Suci ini udah melebih dulu, dapat kesempatan kabur aja dulu. Mungkin kamu ada Hashtag. kata mungkin kamu ada kata-kata terakhir buat menginspirasi generasi muda terutama perempuan tentang isu ini atau kedepannya biar lebih maju lagi mengejar mimpinya atau gimana gitu, boleh. Saat dari aku satu kalimat aja, break your limit, karena perempuan itu adalah perempuan yang tanpa batas. Keren banget dan menurut aku untuk jadi perempuan yang tanpa batas itu perlu juga prinsip vouloir pouvoir. Aku nggak capek-capek ngingetin ini karena di mana ada kemauan pasti ada kemampuan. Yang penting kita tekatin dulu, niatin dulu dan jalani action, nggak cuma sekedar pengen-pengen tapi tanpa action. Pokoknya percaya kalau kita udah action pasti nanti hasilnya bakal kelihatan, nggak akan mengkhianati usaha gitu kan. Terbukti dengan Sushi ini yang bentar lagi mau berangkat ke Europe ya, negara Ya. Europe pokoknya. Nanti penasaran kalau di mana bisa pantengin di Instagramnya Sushi. Kamu bakal Suci Digital Diary. oke. Pasti bakal sharing-sharing di Iya. situ ya. Kalau sempet ya waktunya ya. Pasti aku sharing di sana gitu. Oke, thank you guys. Sampai ketemu lagi. Bye, see you. Happy birthday Alita. Thank you. Mulanya bagus banget cuy. Ah nggak kelihatan sedih aku. Your power wishing for